Ada orang baru nikah sebulan pengen cerai. Dulu saya punya saudara. Ini jadi pelajaran ibroh buat kita semua. Nikahnya ta'aruf, perkenalan. Ya, perkenalan. Cuman dalam waktu berapa minggu langsung akad nikah. Begitu sebulan baru nikah, istrinya dipulangin ke rumah orang tuanya. Begitu usut punya usut, kita ngadain pertemuan keluarga, kan dimediasi. Ditanya, masalahnya apa? Kok baru nikah 1 bulan udah dipulangin ke rumah orang tuanya? Masalahnya katanya gara-gara kulit istrinya tidak sesuai ekspektasi. Allahu Akbar. Bu, dia ngelihat muka istrinya putih. Pikir dia semuanya sampai dalam-dalam begitu juga. Allahu Akbar. Ya, ini kan apa nggak cocok sebenarnya ya. Maka ketika kita nikah itulah rahmah, rasa saling penerimaan. Mau gimana pun bentuknya, modelnya, tingkahnya, nih istri saya, ini suami saya yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat hina orang yang gara-gara perkara fisik, perkara kecil, tapi dia memisahkan rumah tangga yang dibangun atas dasar lillahi ta'ala. Kalau ibu-ibu insya Allah enggak ya Bu ya. Kita udah kenal suami kita modelnya bagaimana, tidurnya gimana, bau badannya bagaimana, model marahnya itu udah jadi makanan sehari-hari. Ustazah, alhamdulillah saya sudah menerima 100%. Ya, sebenarnya nggak 100% juga sih. Kalau ditanya, ini kita kalau ditanya ya. Ya namanya kita baru ketemu aib orang lain, apalagi pasangan ya. Ketemu aib teman aja kita kadang-kadang susah menerima. Apalagi pasangan yang tiap hari hidupnya bareng sama kita. Kan nggak bisa ganti orang tuh Bu. Betul nggak? Ya pernikahan itu kan nggak kayak ta'aruf. Ya kalau kita nggak cocok ya udah deh diakhirin ta'arufnya, ta'aruf sama yang lain enggak. Gara-gara nggak cocok ya udah cerai aja deh, pengen cari yang lain, pengen cari yang begini, nggak bisa. Pernikahan itu adalah bagaimana kita mampu 100% menerima. Menerima di sini bukan maksudnya memaklumi ya, tapi mengikhlaskan apapun yang kita miliki. Kita hobi ngedrakor, nonton opa-opa Korea. Boleh nggak ustazah? Ahli ngaji juga tapi ahli drakor juga. Boleh aja kalau sekedar hiburan. Tapi kalau nonton drakor akhirnya jadi halu luar biasa, itu yang nggak boleh. Dia nonton opa-opa Korea ganteng, dia bayangin ya Allah, kalau suami saya modelnya kayak begini gimana. Begitu dia tidur dia madep kanan, muka lakinya astagfirullah, jauh benar sama yang dia tonton katanya. Ini halu yang membuat dia tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau sekedar hiburan, boleh. Kadang-kadang kita sibuk mencari surga di mana-mana. Kita sibuk mencari amal-amal saleh di mana-mana. Padahal surga kita ada di rumah kita sendiri. Siapa itu? Ibu kita, ayah kita, orang tua kita. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berbuat baik padanya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk berwajah manis di hadapannya. Yang mungkin kadang-kadang kita lupa untuk bertutur santun di hadapannya. Semoga teman-teman sekalian, orang tua punya batas waktu. Mudah-mudahan dengan waktu yang sempit ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk membalas semua kebaikan orang tua kita, insya Allah. Insya Allah. Mau nggak kita berjuang bersama-sama, tapi bukan dari nol. Karena kalau dari nol itu kan pom bensin. Jangan mau dari nol, udah sukses nanti sama orang ya Bu ya. Betul ya? Tapi gini bahasanya, maukah engkau berjuang bersama-sama, baik ketika susah maupun ketika senang? Aku akan bertanggung jawab jadi imam yang baik gitu. Gimana tapi ya, Bang? masalahnya gini Kak, ya kan, niatnya udah ada, tapi nggak punya keberanian. Keberaniannya. Jadi laki-laki yang serius adalah laki-laki yang langsung mendatangi ayahnya. Jangan kejar cinta si doinya, tapi kejar cinta sang pencipta dan orang tuanya. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita ibu-ibu pengen punya suami soleh, kita harus berkaca diri, kitanya udah soleha belum? Pengen punya suami lemah lembut, berkaca diri, istrinya udah lemah lembut belum? Ini kan kadang-kadang beda ya. Pengen punya suami yang lemah lembut, tapi kita sama suami aja ngelawan, kasar dan lain sebagainya. Di sini ceritakan
kesolihaan dari Hanah binti Fakut, atau dengan kata lain Hinah binti Fakut. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Jadi Hinah binti Fakut atau Hanah binti Fakut seorang yang sangat soliha. Saya teringat dengan salah satu pepatah Jepang yang menjadi motivasi bagi saya. Nana korobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan, jangan pernah sesekali kamu berpikir untuk menyerah, karena sejatinya kuwara kuno tane. Penderitaan adalah bukti dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang tidak pernah jauh dari kata penderitaan. Orang kalau dapat nikmat dari Allah, kita tahu nikmat ini bisa jadi ujian. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ujian tuh kan ada 2. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji kadang-kadang dengan kesedihan, ditinggal orang tersayang, meninggal dunia, kehilangan harta benda tuh bisyarri wal khairi. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan kesenangan. Punya suami ganteng, hartanya banyak, anaknya banyak, popularitas, jabatan, kuasa dan lain sebagainya. Itu juga ujian. Jadi ternyata kunci kebahagiaan itu di Quran bukan uang. Kunci ketenangan, kesuksesan itu bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kedudukan. Bahkan tidak sedikit orang yang telah mendapatkan kedudukan, bahkan tinggi kedudukannya, masih ingin menambah karena belum merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bukankah Anda perhatikan orang-orang yang terlibat, terjebak dalam korupsi itu, perbuatan-perbuatan mungkar itu, bukankah kalau diperhatikan hartanya sudah melimpah, kedudukannya kadang-kadang sudah tinggi? Apa yang menyebabkan mereka bersikap demikian? Karena ada satu bagian dalam kehidupan yang belum dirasakan kenikmatannya. Kata Allah, kunci untuk meraihnya adalah takwa. Anda yang ingin mendapatkan tambahan pengetahuan yang sekarang tengah belajar, pelajarkah, mahasiswakah, ternyata kuncinya bukan sekedar bakat kepintaran. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tambahkan dan ajarkan kepadamu tambahan pengetahuan. Kunci kebahagiaan ternyata bukan harta, bukan kedudukan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, kata Allah, aku tanamkan kebahagiaan di setiap etape kehidupanmu. Rumah tangga bahagia, pekerjaan bahagia, kehidupan sosial bahagia. Hadirin, bukankah yang punya harta adalah Allah? Bukankah yang punya ilmu adalah Allah? Bukankah yang punya kebahagiaan adalah Allah? Tapi menariknya, kita tahu, kita menyadari yang punya ilmu Allah, yang punya harta Allah, yang punya kebahagiaan Allah. Tapi kita yang mengatakan itu semua adalah milik Allah, jauh dari Allah. Bagaimana semua itu bisa diraih? Bukankah hukum mengatakan orang yang dekat dengan seseorang yang punya kapasitas akan punya akses mendapatkan kemudahan dari kapasitas yang dia miliki? Orang yang dekat dengan pejabat dibuka akses dari jabatannya. Orang yang punya kedekatan dengan orang yang punya harta dibuka kelapangan untuk mendapatkan bagian dari hartanya. Hukum itu berlaku seseorang yang dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk melimpahkan kepada hambanya. Jadi problemnya, kalau ada orang sukses di pekerjaan, kurang bahagia di rumah tangga, mungkin mohon maaf bukan karena kurang dolarnya, bukan karena kurang hartanya, boleh jadi yang kurang takwanya. Kalau ada orang yang merasakan kurang mendapatkan kedudukan, bukan kurang tingginya, bukan kurang hebatnya, mungkin yang kurang takwanya. Kalau ada yang merasakan ini utang piutang kenapa belum lunas juga, ini kesulitan kenapa seringkali ada di hadapan, mungkin yang kurang hebat, yang dituntut dari Anda bukan kehebatan ikhtiarnya, bukan ilmunya, bukan tenaganya, barangkali yang kurang takwanya. Itu yang menjadikan Nabi seringkali mengingatkan kepada setiap umatnya dari sejak zaman sahabat ridwanullahu alaihim jami'a, yang diteruskan dengan riwayat sampai ke kita. Tidak sedikit kalimat Nabi yang pertama disampaikan nasihatnya, takwa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah saking pentingnya dengan takwa ini menyantumkan nomor hadis ke-18 dari Al-Arba'innya, an Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahkan kata
Kata Nabi, kalau anda ingin jadi orang baik, orang hebat, orang yang mudah didambakan di setiap keadaan, bertakwalah kepada Allah. Ketika takwanya meningkat, keburukannya Allah tutupi, kebaikannya nampak. Siapa yang tidak senang dengan orang baik? Kalau dia pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Kalau dia hartawan, dia akan menggunakan hartanya pada kebaikan. Kalau dia ilmuwan, dia akan kreasikan ilmunya pada kemaslahatan. Jadi siapapun yang mampu meningkatkan takwa, kata Nabi, Allah akan rubah pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermaslahat dengan takwanya dalam kehidupan. Apa hukumnya isbal, Pak Ustaz? Isbal itu apa ya? Isbal itu artinya kaki celana menutupi mata kaki. Ini namanya isbal nih. Ini namanya isbal nih. Sarung, kaki celana, jubah menutup mata kaki. Iki jenenge isbal. Maka ma asfalal ka'baini finnar. Kalau di bawah mata kaki masuk neraka, mlebu nang neraka. Siapa yang pakai celana, kain di bawah mata kaki masuk neraka. Ini masuk neraka lah ini. Makanya memahami hadis tidak bisa satu saja. Ada hadis satu lagi mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, kalau di bawah mata kaki sombong baru masuk neraka. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam kitab Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Azhar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Maka ada orang yang baik kepada manusia, rajin membantu, dermawan, murah tangannya untuk memberikan pertolongan. Tapi kenapa dia dikatakan sombong? Sombongnya bukan kepada manusia. Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang rajin berbagi tapi tidak sholat, sombong. Orang yang suka berbagi tapi tidak mau menundukkan keningnya kepada Allah, sombong. Bukankah dia baik? Bukankah dia sopan? Bukankah dia santun? Karena definisi sombong, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Yang penting baik, yang penting sopan, yang penting mau berbagi. Masalah dia sholat bukan urusan kita, urusan kita. Karena Nabi memeriksa jamaah. Asyahidun fulan, mana si fulan? Mengapa tidak sholat berjamaah? Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasa. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadisnya ada 5. Yang pertama, yataqarabus zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek. Yang kedua adalah wa yanqusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Maka datang penyakit syuh. Yang ketiga, apa itu syuh? Hubbud dunya, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma. Engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun 1 tetes. Keempat, wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah, siksa. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW,
al-haraj, al-qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan.